usulan dan saran. 1. Produk integrasi keilmuan di lingkungan PT KAI sebaiknya tidak hanya dalam bentuk hasil pemikiran dan hasil penelitian saja, tetapi juga dalam bentuk produk dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan pengamalan nilai dan norma agama. Kedua, tantangan dunia global membutuhkan kesiapan SDM yang unggul dari lulusan pendidikan Islam baik PT KAI maupun pesantren. Semua pihak harus mendukung dalam mendidik dan melatih komunitas pesantren, utamanya santri dalam penguasaan iptek, keterampilan berwirausaha, dan wawasan keagamaan yang moderat. Dukungan yang diharapkan tentunya berupa material dan spiritual. Ketiga, memberikan pendanaan untuk PT KAI dan pesantren untuk proyek penelitian dan pengembangan bahan ajar, seperti membuat syarah buku-buku turas atau kitab kuning, mengembangkannya menjadi lembar kerja yang inovatif dan menyenangkan agar relevan untuk era sekarang. 4. Mendanai PT pesantren dalam mengembangkan literasi dan teknologi informasi untuk mencetak para content creator demi mendukung integrasi keilmuan. Demikian pemikiran dan gagasan kami dari Stay Saiful Muhammad Khalil Bangkalan. Saya Dr. Ferandriani Jafar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kata tak tertata dan tutur yang tak teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Swasta itu 900, sedangkan di Mesir itu 55, di Arab Saudi yang negara Islam itu 60, Malaysia 35, Indonesia 900. Tapi selanjutnya kita tentu bicara tentang anggaran dari pemerintah untuk perguruan tinggi Islam. Kita bicara pesantren, tidak lepas harus bicara tentang perguruan tinggi yang ada di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Berarti itu rata-rata di bawah 6 bulan. Ini saya ingat dulu anggaran 1 YIP, 4 YIP itu sama dengan anggaran IKIP di Jakarta. Seakan-akan sekolah pendidikan Islam itu kelas 2. Makanya sekarang diubah, ada UI, universitas, sehingga ada materi-materi atau pendidikan pelajar umumnya. Dan ini perlu menjadi pemikiran, ini khususnya kami punya aspirasi apa untuk menindaklanjuti itu. Tentu salah satunya adalah sarana prasarana. Ini salah satu bentuk, walaupun ini makin katanya, tapi ini sangat kecil bagi pemerintah. Negara kita negara kaya, dengan membangun tujuannya mencerdaskan bangsa. Ini dana kecil, tapi yang dana kecil itu belum merata. Nah, ini saya mohon kepada beliau Gus Muhaimin, insya Allah saya yakin ya entah presiden politik sudah. Saya berharap saya sangat berharap bagaimana khususnya di Madura, pada umumnya Indonesia, seperti telah disampaikan dari Mbak Vera tadi, itu menjadi perhatian. Itu satu. Yang kedua, saya ingat ketika Pak Mahfud cerita, ketika UTM itu mau dijadikan negeri, Pak Yahya Muhaimin pagi hari ketika Gus Dur sarapan di istana dipanggil, Pak Yahya suruh sini ya. Pak Yahya itu ditandatangani di negeri kan itu UTM. Ini bang waktu itu. Pak Yahya gak setuju. Kata Pak Mahfud ketika saya ngantar ke Juanda, Pak Yahya gak setuju. Gus, belum layak Gus, belum layak dijadikan negeri. Tapi apa kata Gus Dur? Kalau belum layaknya kapan? Sudah tanda tangannya. Ini asli. Dan yang membawa SK-nya Pak Mahfud, Pak Mahfud ini. Tapi nyatanya sekarang UTM maju. Nah, ini yang kadang-kadang dari biografi kita tidak membaca ini, tahunya cuma peraturan yang sangat menyesatkan bagi kita yang berjuang bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Bagaimana yang disampaikan oleh Dr. Vera yang sangat lengkap tadi bisa terlaksana dengan baik. Menteri Agama santri, ada Pak Halim Menteri Desa santri, ada Bu Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja santri, ada Wapres Roes Am di atasnya santri. Masa nggak sukses? Masa gagal gitu? Jawabannya sederhana. Selagi belum kepegang presiden nggak akan bisa sukses. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Maksud saya bukan begitu. Maksud saya adalah semua tujuan, rumusan, dan tindakan mulia itu, tadi Pak Walid lebih eksplisit lagi, nanti saya tanya nih PU, seberapa besar sih anggaran PU bisa membackup gerakan-gerakan keagamaan, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdiyin, bahkan pesantren-pesantren yang memiliki kontribusi yang sangat kuat kepada persatuan bangsa, daya tahan hidup sebagai bangsa, kekompakan, kekokohan. Ini sejauh mana negara memperhatikan? Bisa kita tanya, pasti kecil, pasti kecil. Kalau bisa menjelaskan besar, kalian bisa menjelaskan bahwa kontribusi pekerjaan umum PU, Kementerian PU itu besar terhadap infrastruktur yang disampaikan Bu Dr. Vera, yang disampaikan oleh Pak Walid. Nanti suatu hari saya angkat jadi Menteri PU kalau bisa membuktikan itu, kira-kira gitu. Ini omong kasarnya begitu. Yang saya maksudkan adalah tadi cerita dari Pak Walid itu cerita yang apa namanya legend, melegenda. Kalau tidak ada tindakan afirmasi, tindakan yang suportif secara langsung dalam kekuatan politik, kekuasaan pemerintahan, akan lama dan panjang perjalanan rekayasa dan ikhtiar kita untuk melanjutkan tahapan-tahapan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mungkin kalau Gus Dur tidak melakukan afirmasi terhadap UTM, minggu lalu saya alhamdulillah bisa berkunjung ke UTM, jauh sudah lebih bagus, pesat perkembangannya, mahasiswanya 30-an ribu. Kalau tidak ada tindakan afirmatif dari seorang presiden, ya mungkin tidak akan bisa secepat itu. Oleh karena itu, tadi moderator minta saya bicara politik. Kalau mau cepat, nggak ada jalan lain kecuali aswaja menguasai politik yang menentukan kebijakan dan menentukan kekuasaan, berjalan sesuai dengan perintah Dr. Vera tadi. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, tidak panjang-panjang saya ingin sampaikan bahwa langkah ideologis kita melalui pendidikan, melalui perjuangan ekonomi, melalui dakwah, melalui berbagai perjuangan yang memiliki banyak varian-variannya, ini adalah kekuatan yang sudah tidak bisa dibendung. Apalagi sejak era sosial media, Indonesia dibanjiri pertempuran ideologi gagasan yang sangat terbuka. Semua ideologi masuk dan semua dicerna dengan sangat lapar, dengan cara sangat lapar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan kita masih ingat awal-awal 2000-an, bagaimana ajaran-ajaran sesat itu begitu merasuk dan diyakini, bahkan sampai hari ini korbannya masih banyak di perbatasan Syria dan Yordania, di perbatasan yang tanpa negara itu, tanpa kewarganegaraan itu, yaitu para pengikut ISIS yang subur, laku keras karena doktrinnya masuk melalui sosial media di tanah air. Di satu sisi
ideologi-ideologi kapitalis sekularistik yang begitu mewarnai terus sampai hari ini. Dan pertempuran demi pertempuran ideologi ini akan terus terjadi, terutama di era keterbukaan teknologi informasi. Maka apa yang disampaikan Dr. Vera tadi, tidak ada jalan lain sekolah tinggi agama Islam Syekhona Muhammad Khalil ini akan bisa hadir dan ikut mewarnai dan menentukan, bahkan memenangkan pertempuran gagasan dan ideologi di dunia yang begitu terbuka ini, terutama dunia maya ini, kecuali ditambah satu topangan yang disebut infrastruktur teknologi. Tadi saya masuk membayangkan STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, bertambah dan berkembang nanti suatu hari menjadi Sekolah Tinggi Artificial Intelligence, yang memberi infrastruktur memadai bagi lahirnya kekuatan ahli sunnah wal jamaah di dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.